Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyaksikan bagaimana persekutuan lahir bukan dari doa kampus mewah, tapi dari kegelisahan seorang pengusaha kecil di balik meja kasir yang mimpi. Namanya Ira. Papanya bernama Waimro, dan satu pertanyaan terus mengacunya setiap pagi. Aduh, udah 3 bulan omset udah naik-naik. Persediaan barang di dalam seminggu, peralatan masih ada, tambahnya 960 harus dibayar. Tapi kas langsung gak cukup buat angkas. Apalagi bukan kembang. Aku mau nanya deh, tadi itu ada pelanggan, dia terusnya kenapa kita nggak buat yang lain aja? Terus aku dia aja, aku tak tahu dia bukannya itu kalau penghuni. Bukan apa. Udah panas. Sendiri aja. Aku kesana. Kenapa nggak nyari pelanggan aja? Kan emang tuh siapapun yang bisa bagi kerja, bagi hasil, bagi keuntungannya. Kamu bayar jadi bahkan tuh sendirian. Pak itu boleh juga. Tapi siapa yang mau bantu kamu kayak gini? Ya siapa aja kalau enak sudah mendengarkan kabar kalian sering ada yang dia. Kan semuanya sebabnya kalau Iya. oh tidak dia. Dalam air kan ada. Pilihannya sampai dulu kita ada yang dulu ya kalau sama. Ini semangat. Justru itu masalahnya. Gak mudah, akhirnya gak berkembang. Lu sendiri lagi gak baik sekarang. Dengar-dengar tahun lalu udah lagi jual rokok kecil ya. Betul. Kemarin kan bang hasilnya ya lumayan. Ada langsung naik, ada masuk barang Indonesia sama bahkan ada satu juga semuanya sedangkan mobil ini mau cari apa itu semuanya dia bang tidak ada untuk investasi kan. Lek, gimana kalau kita gabung usaha aja? Lu masuk sebagai mitra, bawa modal lu, gua bawa nama usaha yang udah berjalan. Kita bisa membagi usaha ini bareng-bareng. Benar sih tapi semua kan tidak kayak kami kan sudah di lapangan itu harus dilakukan dengan benar ada kejadian itu masih benar semuanya harus dilakukan. Dan dari obrolan sederhana inilah, persekutuan mulai dibentuk sesuai KUHP per pasal 1614. Persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha untuk memperoleh keuntungan bersama. Syarat pertama sudah terpenuhi. Ada 2 orang, ada pihak, ada ganda, tapi masih banyak tahap yang harus dilalui sebelum firma ini benar-benar dimiliki. Sebelum dua sekutu ini bisa menambah notaris, ada satu langkah yang wajib dilewati dulu, yaitu pemeriksaan keuangan. Dalam akuntansi persekutuan, semua aset dan liabilitas yang dibawa masuk harus dinilai pada nilai wajar, bukan nilai buku, bukan angka di atas kertas yang sudah ketinggalan zaman. Inilah saatnya Puan bicara. Baik, Bu Ira, saya sudah membaca semua data-data keuangan yang relevan pada beberapa hal yang dulu saya luruskan terlebih dahulu sebelum Anda ini masuk ke persekutuan. Silakan membuat saya dulu seperti itu. Oke. Yang pertama ini ada piutang dagang senilai 500.000 yang sudah tidak boleh lagi dan itu harus dihapuskan. Setelah dihapuskan, penghasilan piutang baru akan kita tetapkan 2% dari saldo piutang baru. Oh, piutang itu piutang uang dalam saya belum nanti, tapi gak ada kabar sih Pak. Mungkin dan beda yang kedua ini menurut saya dari tanah sekian dagang kalau nilai berdasarkan harga nilai saat ini itu menjadi 6.100.000 naik dari yang tercatat di minggu. Bagus nih ya.
Berarti nilai yang masuk ke firman lebih tinggi daripada yang halal. Iya, betul. Tapi pertanyaan hal itu kan sebelum selesai di tangan mereka sibuk karena apa di sini itu udah gak sesuai dengan nilai itu sekarang gitu. Dan undang-undang yang akan diambil sesuai itu kayaknya 750.000 bukan yang sekarang. Bukan yang 950.000 seperti yang bulan lama. Itu sebenarnya saya penasaran sih, itu penambahan bisa semuanya apakah data-data yang pulau lain sudah tersedia itu nggak bisa dipercaya atau apa gitu? Kalau mau kasih suggestion saya maybe yang bagus, jadi akan di pulau itu mencerminkan kondisi di masa lalu bukan di masa sekarang. Jadi unsur yang baru itu harus mulai dari akan dicerminkan kondisi sekarang. Ini namanya penilaian play wajah atau red value. Jadi semua studi itu berhak tahu berapa sebenarnya yang mereka masukkan ke meja di sana. Saya juga menentukan aku sebesar 500 itu sebesar gimana. Itu harus saya pribadi sebelum asik ke pilihan kepilihan. Wajar sih ya. Itu apabila atas hasil sendiri sebelumnya beli. Dari sisi saya, tas ada kalau kita langsung ke ibu, dan bahan mana. Jadi kita langsung ke ibu dan gedung sebesar 13 juta. Semuanya saya bisa dimasukkan ke semua atas nama modal saya. Baik. Jadi saya catat ya semua ini. Setelah penyesuaiannya selesai, nanti saya akan siapkan rancang bukuan untuk firma yang baru. Dan kedua pilihan nanti yaitu lanjutkan buku lama dari kafe Walbong dengan penyesuaian atau dengan kita membuka buku baru. Perhatikan satu hal penting lagi, persekutuan harus membedakan dengan tegas antara kontribusi modal dan hubungan setuju kepada firma. Kontribusi modal langsung ke output modal sekutu. Jika nanti ada pinjaman dari suku firma, itu masuk ke akun pinjaman yang terpisah dan wajib ada bukti tertulis. Tanpa pembicaraan ini, kebutuhan firma bisa kacau dan menimbulkan konflik di kemudian hari. Dokumen keuangan sudah diperiksa, angka sudah disepakati, tapi sebelum bertemu notaris, ada hal yang tidak kalah penting yaitu kesepakatan antara manusia. Nama firma, pembentukan persekutuan, hak dan kewajiban masing-masing sekutu. Semuanya harus dibicarakan secara jujur di sini sebelum dituangkan dalam auto. Gue masuk, yang nama kan namanya laptop. Biar kelihatan perubahan nyata, gimana kalau kafe yang sekarang kita ngambil zikir aja. Saya kan apa ya? Namanya oke juga. Jika tentang ini dan yang fight-nya. Saya setuju dengan itu. Bagus banget sih kan namanya, tapi nanti kalau udah fit dan pemahaman jalan ya orang tahu kita soal kafe ini punya siapa itu. Iya, tapi sebelum paparan kita sepakat soal yang research dulu. Betul itu. Lalu juga soal dalam kesekutuan itu. Tanggung jawab kita tidak terbatas. Kalau firman berbutang, dan hasil firman tidak tahu itu mengutang tersebut. Karena itu bisa kali mengatakan kembali ke masing-masing. Kalau gitu berarti kalau misalkan nanti kalian salah baru keputusan, itu juga sekarang tuh. Iya, ya. Tapi sebaliknya kepercayaan itu adalah kehancuran. Dan kita satu visi, satu langkah, keputusan besar harus selalu bicara sama. Kalau mau berhubungannya lagi sebenarnya ada pilihan. Ada ini tertensi di mana ada suku umum yang melakukan dan suku terbatas yang resikonya nggak sesama yang mengistirahat. Ada juga di potensi di mana saudara suku punya kehilangan yang sama. Terus kalian gimana? Kalau kita buat hukum, kita mulai dari yang paling sederhana, tunggu bersama, dan kalau nanti perlu perubahan itu, kita bisa terima kasih. Setuju. Yang penting tanya tentang soal karena panggilan atau suku kalau nanti ada prosedur kalau salah satu mau berubah dan itu ternyata siapa pakai semuanya harus sih dan tidak perlu bingung saja.
Ira dan Awazari memilih persekutuan umum. Bentuk yang paling sederhana tapi menuntut kepercayaan paling besar. Perjanjian persekutuan yang baik harus mencabut nama firman dan para sekutu, jenis usaha dan jangka waktu, kontribusi modal masing-masing, spesifikasi distribusi beli, prosedur perubahan keanggotaan dari kedua aturan di dalamnya. Ini bukan sekedar formalitas, ini adalah peta jalan kerja sang mereka. Inilah hal paling krusial, penandatanganan atau pendirian. Perjanjian persekutuan harus memuat nama firman, jenis usaha, jangka waktu, kontribusi modal, mekanisme bagi hasil, prosedur jika sekutu keluar, hingga metode akuntansi. Semua harus simpan di atas putih. Baik, Bapak Ibu, untuk nama saya yang akan daftarkannya apa ya? Nama HP-nya itu Bu, Untuk distribusi laporannya sudah sekolah nih. Terus juga prosedurnya juga salah satu pihak yang keluar dari persekutuan itu gimana? Semuanya sudah kami atur Bu, dan pembukaannya juga sudah dibuat. Jadi pembukaan ini juga sudah meminta kepada dari masing-masing sekutu setelah penyesuaian nasibnya. Oke, kalau itu sekarang teman-teman akun ini ya. Untuk konferensi kita bertanggal 19 Juni 2026 meski berdiri ya. Seperti itu, Dan begitulah sebuah persekutuan terakhir. Dari keputusan seorang owner, dari kepercayaan juga sahabat lama, dari ketelitian seorang akuntan, dari keingintahuan seorang staff yang polos, persekutuan bukan sekadar urusan modal yang diganggu. Ia adalah soal kepercayaan yang dibangun. Hak dan kewajiban yang disepakati, catatan keuangan yang dijaga bersama, dan tekad untuk tumbuh tidak sendirian. Terima kasih telah menyaksikan drama ini.